Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faril Toha. NIM saya 21086164. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman makalah filsafat olahraga dari makalah 1 sampai makalah 10. Yang pertama pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga merupakan pemikiran tentang keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani, mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga dari berbagai posisi. Pemikiran filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, dan cakupan pendidikan jasmani dan olahraga. Sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama, zaman Yunani klasik, yaitu periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, ketika filsafat tampil ke pentas dunia, mitos dan dongeng sekian lama diyakini sebagai yang menjelaskan gejala-gejala alam dan teka-teki relasi antar manusia dengan alam sekitar dan dengan alam gaib dianggap utuh. Manusia yang dulunya pasif dan pasrah dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih aktif dan kreatif dan mau menguasai alam ini. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini, manusia sudah mulai dilatih untuk mulai berpikir. Kesusastraan Yunani. Sebelum filsafat secara formal lahir, sudah karya-karya besar Homoreus seperti Iliad dan Odysseus, di mana syair dalam karya-karya tersebut selalu digunakan sebagai buku pendidikan untuk rakyat Yunani. Yang C, zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan oleh logos atau rasio, sikap ingin tahu dan menentukan hal-hal yang baru. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Yang D, zaman Prasokrates, yaitu para tokoh Prasokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisis untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas dari segala sesuatu. Yang pertama ada Thales, melihat air sebagai asas. Yang kedua, Aximander, menyebut apeiron sesuatu yang tak terbatas. Yang ketiga, Pythagoras, menyebutkan bilangan atau angka sebagai menjelaskan sesuatu. Yang terakhir ada Heraklitus dan Parmenides, mempersoalkan realitas yang stabil atau labil. Yang E, filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah para teolog. Ilmu-ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama dan terjadinya kemerosotan penemuan-penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dan gereja yang terlalu besar. Yang F, kelahiran ilmu pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai oleh zaman kebangkitan dan kelahiran kembali perkembangan peradaban, seni, sastra pada masa lalu sekaligus zaman terbebasnya pikiran manusia dari berbagai ajaran dogmatis agama. Kesadaran atau kekuasaan manusia atas alam semesta semakin menonjol dan kemajuan dunia tergantung pada usaha dan hasil kerja manusia sendiri. Yang ketujuh ada zaman modern. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, imperialisme, dan kritisme. Selain itu, pada masa ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibnu Sina, The Canon of Medicine.
Franciscan Roger Bacon yang menganut aliran pemikiran imperialisme dan realisme berusaha menentang berbagai kebijakan gereja dan penguasaan saat itu. Selanjutnya, zaman kontemporer. Pada abad ini, tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, tapi memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidaksepahaman terhadap bahasa logika. Pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kata ontomologi, epistemologi, dan aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada. Kata epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Tiga kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu logika artinya pengetahuan dan episteme artinya tentang pengetahuan. Jadi pengertian etimologi tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Dan kata aksiologi berasal dari kata aksio yang berarti bermanfaat. Ketiga kata tersebut ditambah dengan kata logos, berarti ilmu pengetahuan, ajaran, dan teori. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Pengertian rasionalisme dan imperialisme. Rasionalisme secara etimologi menurut Bagus, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris rationalims, dan menurut Edward, kata ini berasal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Lacey menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Yang kedua, imperialisme. Imperialisme secara etimologi menurut Bagus berasal dari bahasa Inggris empirism dan experience. Kata ini berakar dari kata Yunani yaitu emperia dan kata emperitia yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, terampil untuk. Sementara menurut Resi, berdasarkan akar katanya, imperialisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Yang A, kesatuan jiwa. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmani atau imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pemikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Pengertian filsafat. Selanjutnya ada filsafat pendidikan. Secara etimologi, filsafat pendidikan ini mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu satu filsafat dan dua filsafat pendidikan. Agar kedua dari pengertian tersebut dapat tergambarkan dan dipahami secara menyeluruh, maka penulis akan menguraikan ketiga pengertian tersebut di bawah ini. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yang peduli terhadap anak didiknya akan memikirkan pendidikannya, karena seorang pendidik pasti menginginkan anak didiknya menjadi pintar, lulus, dan sukses dalam menggapai cita-citanya. Di dalam dunia pendidikan, hal yang harus dan pasti dipikirkan dan bahasa oleh seorang pendidik adalah hakikat, latar belakang, tujuan, metode, evaluasi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan dengan pendidikan. Yang selanjutnya ada play. Menurut Edward, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, dan sport. Play atau bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada games. Game diartikan sebagai permainan. Game bertujuan untuk menghibur.
biasanya disukai anak-anak dan orang dewasa. Penting untuk perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi, dan melatih memecahkan masalah. Selanjutnya pengertian sport. Olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seiring dengan pertumbuhan usia bumi, ini olahraga juga mencetak sejarah yang cukup panjang. Hadirnya berbagai olahraga baru turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Dari sejarah itulah muncul macam-macam olahraga hingga saat ini. Selanjutnya ada dualisme olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antar jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles. Berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang atau bagian dari budi atau jiwa tidak bisa didefinisikan atau dijelaskan dengan fisik. Hakikat etika olahraga. Hakikat etika olahraga. Hakikat etika olahraga. Secara etimologi, kata etik berasal dari kata Yunani etike yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu secara khusus berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Hakikat moral. Moral berasal dari kata Latin mos dan maksud sebagai adat istiadat atau tata krama. Hakikat karakter. Karakter dapat dilacak dari kata Latin karakter, karasein dan karak, yang maknanya tools for making, to engrave, dan point stake. Kata ini mulai banyak digunakan kembali dalam bahasa Prancis karaktere pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi karakter. Sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter. Dalam kamus Purwodarminta, karakter diartikan sebagai tabiat atau watak. Hakikat pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan adalah segenap upaya yang mempengaruhi pembinaan dan pembentukan kepribadian, termasuk perubahan perilaku. Karena itu, pendidikan jasmani dan olahraga selalu melibatkan dimensional, karena pendidikan jasmani adalah bagian integral pendidikan secara keseluruhan, yang berarti bahwa mempunyai peranan penting dalam hal dunia pendidikan, di samping kriteria yang bersifat fisikal yang menekan keterampilan, ketangkasan, dan unjuk kebolehan. Selanjutnya, pengajaran etika dan moral melalui pendidikan jasmani. Sebagai dasar dari definisi pendidikan jasmani yang mengatakan bahwa bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, yang sangat jelas bahwa pendidikan jasmani mempunyai peranan yang sangat sentral di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan nilai dalam proses belajar mengajar yang mengarah pada kesempatan untuk membentuk karakter anak. Karakter didik yang dimaksud tentunya tidak lepas dari karakter. Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Pokok etika dan moral dalam kehidupan berbangsa merupakan acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Yang selanjutnya ada fair play dalam olahraga. Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan perhubungan kemanusiaan yang akrab dan sangat mesra.
Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang dikategorikan persaudaraan olahraga. Selanjutnya ada doping. Pengertian doping yaitu penggunaan zat-zat yang menghasilkan efek untuk meningkatkan performa. Zat-zat yang termasuk doping umumnya dikelompokkan ke dalam 7 golongan, yaitu stimulan, narkotika, analgetik, anabolik, androgenik, anabolik non-steroid, penghalang beta, diuretik, dan hormon peptida dengan masing-masing efek yang berbeda. Lembaga Anti-Doping Indonesia terbentuk di Jakarta sebagai upaya untuk menjaga kemurnian olahraga dan nilai-nilai olahraga dari tindakan yang merusak citra olahraga. Departemen Pendidikan Nasional membentuk Lembaga Anti-Doping Indonesia. Lembaga tersebut independen dan terdiri atas para profesional seperti dokter dan ahli hukum. Lembaga itu didirikan untuk memerangi doping dalam olahraga. LADI merupakan tindak lanjut Indonesia dari Konvensi dan Deklarasi Anti-Doping dalam Olahraga 3-5 Maret 2003 di Copenhagen, Denmark, yang diwajibkan World Anti-Doping. Komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, umumnya berupa kegiatan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.